Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Langsung aja ya, gue kali ini pengen ngebahas tentang tipe rumah yang dijual di market sekarang. Jadi sekarang nih, terutama di masa pandemi ini, banyak sekali developer yang mulai mengemas penjualan rumah mereka dengan luas bangunan 50-60 meter persegi. Jadi yang terjadi adalah ini tanahnya langsung lantai 1 dan lantai 2. Jadi ini 25 meter persegi, ini 25 meter persegi. Jadi total tuh 50 meter persegi gitu ya. Antara 50 sampai 60 lah. Dan kebanyakan di lantai 1 itu ruang pelayanan, common room gitu ya. Dapur, meja makan, ruang keluarga, dan di atasnya adalah kamar-kamar tidur. Sekarang gue pengen ngajak teman-teman ngebedah, sebenarnya cukup nggak sih sebuah rumah luas bangunannya 50 meter persegi atau 60 meter persegi untuk sebuah keluarga. Oke. Nah, pertama kita definisikan keluarga itu seperti apa. For the purpose of this exercise, gue akan memilih keluarga kepala 3 dan keluarga kepala 4 ya. Oke, sip. Untuk mengetahui pantas atau tidak luas bangunan 50 meter persegi itu, kita nggak usah ngira-ngira, kita berkiblat aja ke Badan Standarisasi Nasional. Ini adalah SNI yang mengatur tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Ya, ini diisu oleh Badan Standarisasi Nasional. Jadi nggak ngadi-ngadi ini. Ini benar-benar ada gitu ya, dan diukur oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, bukan diukur oleh pelaku pasar. Kita lihat apa kata SNI ya. Nah, ini kata SNI. Ada dua rumus. Rumus pertama adalah kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat rumus pertama itu, luas kebutuhan per orang itu adalah kebutuhan udara segar dalam satuan meter kubik dibagi tinggi plafon. Nah, di sini diasumsikan tinggi plafon pada umumnya adalah 2,5 meter. Di sini kegiatan yang menjadi standar adalah tidur, masak, makan, mandi, duduk. Nah, itu kebutuhan segarnya untuk dewasa adalah 24 meter kubik. 24 meter kubik kebutuhan udara segar dibagi tinggi plafon 2,5 akan didapat bahwa luas minimum per orang yang dibutuhkan adalah untuk orang dewasa 9,6 meter persegi. Oke, dan untuk anak 4,8 meter persegi. Ya, seperti itu ya. Oke. Ingat mulai ke depannya angka yang sangat penting adalah 9,6 ya. Oke. Berikutnya, nah ini contoh soal. Nah jadi apabila satu keluarga itu terdiri dari 5 orang, ayah, ibu, 3 anak, maka kebutuhan luas minimum bangunannya adalah seperti itu. Ditambahin jadi 33,6 meter persegi, kemudian ditambahin 50% lagi untuk kebutuhan lantai pelayanan. Jadi ada faktor tambahan tuh ya 50% gitu ya. Jadi total yang dibutuhkan adalah 51. Ngerti ya? Nah, dengan berbekal 3 rumus ini, kita coba cek kebutuhan kita dengan apa yang market jual. Ya. Nih, gue bikin ini. Kebutuhan orang dewasa 9,6 meter persegi per orang. Ya. Kemudian kebutuhan ruang layanannya itu 50% lagi. Yang penting diperhatikan adalah ini. Misalkan lu adalah keluarga dengan kepala 3, 2 dewasa 1 anak. Lu jangan ngitungnya 9,6 sama 4,8. Jangan. Kenapa? Karena lama-lama anak lu kan akan tumbuh dewasa. Dan dia akan tinggal di tempat itu kan. Ya enggak? Jadi budgetkanlah, anggaplah anak lu sebagai orang dewasa. Nah, jadi kalau misalkan keluarga dengan kepala 3, maka luas minimum rumah lu itu harus 9,6 kali 3. Dikali 150%, karena ada 50% tambahannya kan untuk layanannya. Nah, jadi kalau misalkan lu punya anak 1, maka kebutuhan minimal untuk rumah lu itu berdasarkan standar nasional Indonesia itu 43 meter persegi. Kalau lu punya 2 anak, anggap 2 anak itu orang dewasa, maka lu akan membutuhkan 57,6 meter persegi. Ya. Nah, sekarang kita lihat rumah di pasaran itu seperti apa. Rumah-rumah yang dijual di pasaran yang seperti gue bilang ada tren baru, mereka menjualnya 50 meter persegi gitu ya, atau kan 60 meter persegi. Nah, hal kedua yang lo harus perhatikan adalah ketika marketing itu nawarin ke lo, atau ketika lo visit ke house modelnya,
Yang lu harus pastiin adalah 50 meter persegi ini dengan atau tanpa carport. Ngerti ya? Karena lu kan nggak bisa tidur di dalam carport. Gitu. Nah, sedangkan standar nasional Indonesia ini, kebutuhan minimum 43 meter persegi dan 57 ini, itu tuh dengan memperhatikan bahwa tanpa carport. Nggak pakai carport. Ngerti ya? Dan carport itu 15 meter persegi. Kalau misalkan lu nanya, Mas, ini luasnya berapa? 50 meter persegi. Udah, ini luas 50 meter persegi ini udah sama carport belum? Udah. Berarti bersihnya lu cuma dapat 35. Bener nggak? Nah, kalau gitu, kurang kan? Karena kebutuhan minimalnya aja udah 43. Ngerti ya? Sampai sini ya? Oke. Jadi sejauh ini takeaway-nya ada 2. Pertama, anggap anak lu orang dewasa. Kedua, ketika marketing datang atau ketika lu visit house-nya, lu pastikan luas bangunan yang ditawarkan itu sudah memasukkan dimensi carport apa belum. Oke? Itu yang lu harus perhatikan. Intinya lu butuh minimal 43 meter persegi di luar carport. Kalau misalnya carport berarti nambah lagi. Nah, oke, sekarang topik ketiga. Topik ketiga adalah dengan 40-an meter persegi ini gue bisa dapat apa aja sih? Gue bisa dapat ruangan apa aja sih? Kalau misalnya gue mau bangun sendiri gitu. Ini udah gue bikin dari segi skala kebutuhannya ya. Dan ini gue bikin range dimensi karena kalau misalkan gue duduk sama kalau misalkan gue duduk dengan 10 kontraktor, akan ada 10 jawaban tentang berapa dimensi kamar yang baik. Karena ya nggak baku juga gitu. Ada yang bilang 3x3 bagus, ada yang bilang 3x4 bagus, ada yang bilang 3x2 bagus. But anyways, makanya gue bikin ini dalam bentuk range nih. Oke. Nah, kamar tidur utama itu nggak banyak range, 3x4 aja. Kenapa nggak banyak range? Lo harus ingat satu hal. Kamar tidur utama itu yang menempati adalah 2 orang dewasa. Jadi harus agak sedikit gede gitu ya. Oke, kemudian hal kedua yang lu butuhin adalah kalau misalnya lu keluarga 3 orang, kamar anak minimal 1, kamar anak minimal 1. Nah, range luasnya antara 7,5 sampai 9. Kemudian minimal lu butuh 1 ruang keluarga. Range-nya bisa antara 5 sampai 9 meter persegi. Oke. Kemudian lu butuh ruang makan. Itu range-nya antara 6 sampai 9. Kemudian minimal lu butuh 1 kamar mandi. Itu range-nya antara 3 sampai 5. Oke. Nah, hal berikutnya, hal ke-6 adalah satu hal yang tidak dimasukkan ke dalam SNI, difaktorkan ke dalam SNI, yaitu office. Lu butuh area di zaman sekarang ini kita butuh area kerja gitu ya untuk WFH. Nah, itu minimal lu butuh 2 meter persegi atau enggak maksimal bisa 6, terserah lo lah. Oke. Nah, kemudian lu butuh dapur dan tidak perlu ada 2 dapur bersih dan dapur kotor. Zaman sekarang udah nggak ada udah nggak perlu kita dapur kotor, waste of space. Nah, itu antara 7,5 sampai 9. Oke. Kemudian lu butuh teras. Nah, ini teras bisa bisa menjadi pengganti ruang tamu. Kita udah nggak butuh zaman sekarang ruang tamu karena kalau tamu biarin aja kita menjamu mereka di teras gitu. Lebih efisien juga. Itu is a waste of space. Itu antara 1,5 sampai 2. Ya. Nah, jadi tanpa carport range-nya yang gue bikin di sini antara 44 sampai 61 meter persegi lah. Nah, kalau misalkan angka 44 meter persegi ini cocok dengan SNI kan. SNI bilang minimal itu minimal itu 43. Cocok. Itu udah minimal. Ini jadi 44 meter persegi itu 43-44 itu udah bare minimum banget untuk keluarga 3 anak. Dan itu kalau misalnya lu rencananya cuma 1 anak doang. Kalau misalnya lu rencana 2 anak, nah lu harus mikir ke depan lagi. Jadi kalau misalnya keluarga 3 anak, antara 44 sampai 61. Udah, itu aja ya. Jadi kalau mau nyari rumah, ya itu dia. Ada marketing nawarin 50 meter persegi. Tanyain, Mas ini tanpa carport apa dengan carport? Angka 50 ini. Soalnya saya keluarga 3 aja butuh minimal 45. Ngerti ya? Beli rumah itu kan perkara mahal. Kita nggak bisa tuh, anak 1, kita beli rumah yang ini, nanti anak lahir 2, ya udah kita beli rumah yang sebelah aja yang lebih gede. Nggak bisa kayak gitu kan. Bener nggak? Jadi meskipun kita belum punya anak,
Mungkin dari family planning kita udah bilang, oke, kita akan punya anak 2, kita akan punya anak 1. Dari situ lu udah bisa naker tuh kebutuhan space di rumah lu seperti apa. Nah, kalau misalkan lu merencanakan keluarganya 4 orang, maka ada 2 tambahan ruang tuh, kamar anak cadangan sama kamar mandi yang kedua. Karena kalau udah 4 orang, percayalah lu akan butuh 2 kamar mandi. Nah, di sini ada tambahan lagi 10 meter sampai 10 meter sampai 14 meter persegi. Nah, jadi kalau misalkan kebutuhan primer 4 orang itu antara 55 sampai 75 meter persegi, belum sama carport. Lagi-lagi belum sama carport ya. Jadi tabel di bawah itu udah ada 8 kombinasi yang lu bisa bandingin dengan marketing developernya, dengan rumah yang lu mau cari. Kebutuhan primer untuk 3 orang, minimal 44, mungkin nyamannya itu 61, nyamannya mungkin. Ini 44 udah kayaknya udah sempit banget sih sebenarnya, jujur aja. Oke, kalau misalkan lu mau nambah carport, berarti kebutuhan lu adalah minimal 60 meter persegi sampai 76. Kebutuhan ruang primer untuk 4 orang itu 55 sampai 75 meter persegi. Oke. Tapi kalau misalkan dengan carport itu menjadi 70 sampai 90. Lagi-lagi rumusnya sama, kalau misalnya lu visit ke rumah ke developer gitu ya, nawarin segala macam. Oh iya, rumah luas bangunnya segini. Tanya itu angka yang dia sebut itu itu benar-benar ruangan bersih untuk lu hidup atau udah udah dihitung carportnya. Harus dibedain tuh, karena tiap marketing beda-beda, tiap developer beda-beda. Ada yang ngomong 60 tuh udah termasuk, ada yang bilang 70 belum termasuk. Itu yang lo harus pikirin. Pernah kejadian teman gue gitu beli rumah gitu, dia ngerasa waktu itu dia dengan waras dia pikir ini cukup gitu, tapi begitu punya anak 1, kok tiba-tiba sempit ya. Nah itu things will change. Bukan wawasan lo ya. Apa yang lu kira lu mau itu akan berubah, bisa jadi gitu. Jadi dan lu harus siap untuk itu. Makanya kalau misalkan gue bilang sih sekalian beli aja rumah yang mampu mencakup 4 orang. Semoga episode ini ngebantu lu mengambil keputusan yang tepat dalam memilih rumah. Semoga episode ini ngebantu lu menghindari mengambil keputusan yang salah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bagiin ke teman-teman juga. Dan let me know apa yang lu ingin gue discuss di episode berikutnya. Tolong bilang aja di komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lu suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lain. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification. Kalau lu punya topik yang ingin gue bahas, tolong tulis aja di kolom komen. Biasanya gue ngebahas tentang KPR, kepemilikan rumah perdana, bangun rumah, dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.